Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri. Supaya kita benar-benar mengenal dan memahami segala sesuatunya, maka di sini kita akan memperincikan kalimat tauhid, yaitu dari bismillah, supaya benar-benar kita memahami maksud dan tujuannya, yaitu dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ada Rahman dan Rahim di sini ya. Yang Rahman ini menandakan yang nyata atau kenyataannya Allah. Itu yang disebut dengan tajalli, yaitu tajalinya Allah. Yang Rahim ini yang menandakan yang batin atau yang dalam, yaitu menandakan azalinya Allah. Maka antara azali dan tajali itu yang disebut dengan Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini mencakup alam ya, mencakup segala-galanya. Maka sifat Allah dibagi atas dua perkara, yaitu dari Rahman Rahim tadi. Seperti contoh ya, ada siang dan malam, ada laki dan perempuan, ada surga, ada neraka, ada baik dan buruk, ada sabar dan ada juga sadar, ada sabar dan ada juga amarah. Karena semua itu tidak mungkin dan tidak bisa kita pungkiri. Karena semua itu adalah sifatnya Allah. Karena sifat Allah itu sudah menjadi ketentuannya Allah. Maka kita tidak bisa menghindari dari sifat ini. Semua itu adalah sifatnya Allah. Karena semua itu terbagi, apapun yang mau disebutkan, semua itu terbagi dua. Itu adalah sifatnya Allah. Kita mau menjadikan orang itu supaya menjadi baik semua tidak mungkin dan tidak bisa. Dan semua orang menjadi jahat semua tidak bisa juga. Karena semua itu sudah ketentuan Allah. Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua itu adalah berpasang-pasangan. Begitu juga yang ada di dalam diri kita ini. Kalau lisan enak mengatakan sabar ya. Lisan enak mengatakan sadar. Lisan enak mengatakan berakhlak. Mengatakan berbudi pekerti. Mengatakan sopan santun. Mengatakan tata krama. Mengatakan berwibawa, merendah diri dan mau mengalah. Tidak sombong, tidak angkuh, riak dan takabur. Tapi fakta dan kenyataannya tidak bisa kita hindari. Buktikan saja pada diri sendiri. Tidak bisa. Karena saya ini melawan dalam artinya saya menjalankan kesabaran ini bukan dalam waktu yang singkat ya. Saya belajar sabar ini sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi sungguh susah untuk kita menjalankan kesabaran. Susah sekali. Padahal
kelebihannya kalau kita mampu dan bisa menjalankan kesabaran. Kesabaran di dalam segala hal, tantangan dan rintangan dan liku-liku dalam kehidupan ini. Kita harus banyak bersabar, artinya ini sungguh susah dan sulit dan tidak bisa. Kalau kita mampu dan bisa menjalankan kesabaran itu, sesungguhnya manusia itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi khalifah atau kekasih Allah yang dekat kepada Allah. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ya dimarah sedikit malah kita balik marah. Apalagi mendengar kata-kata yang tidak enak, mendengar kata-kata yang tidak baik, malah tambah kita melonjak, tambah emosi. Inilah sebabnya kita mempelajari agama supaya ada menjadi agaman kita, menjadi pegangan kita. Ibarat mobil ya, agama ini adalah menjadi setirnya. Belok kiri, belok kanan, ada turunan, ada tanjakan, ada tikungan. Semua itu harus ada setir dan harus ada rem. Kalau tidak ada rem, tidak karuan, jungkir balik kita. Apa yang jadi remnya? Di dalam mempelajari ilmu jati diri ini, menjadi rem kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah itu. Dan juga menjadi rem kita termasuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, semua itu adalah datangnya dari Allah dan semua itu kembalinya kepada Allah. Maka semua itu disertai Allah. Maka termasuk Alkitab. Alkitab itu menganjurkan kita untuk supaya kita terhindar dari perbuatan yang tercela. Nah itu. Kita harus menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang merupakan larangan-larangannya. Dan supaya benar-benar kita menjadi mukmin fid dharain, benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah. Itu saja intinya. Maka kita memperdalamlah ilmu pengetahuan kita ini melalui pengkajian jati diri kita. Supaya kita mengenal atau tahu diri. Begitu saja intinya. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini merangkum segala-galanya. Itu menandakan sifat Allah terbagi atas dua apapun yang mau disebutkan. Itulah bismillah. Maka jangan anggap sepele bismillah ini ya. Bismillah ini sungguh bermanfaat, sungguh berfaedah. Maka dianjurkanlah kita untuk selalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim setiap apapun yang kita lakukan. Setiap gerak, setiap langkah, setiap apapun yang kita mau lakukan, kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan bismillahirrahmanirrahim, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, kita akan dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang pernah membaca Al-Fatihah itu. Kalau kita pernah membaca Al-Fatihah itu, kita akan dihitung sebagai orang-orang yang pernah membaca 30 juz Al-Quran itu. Kalau kita pernah membaca 30 juz Al-Quran itu, kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pernah membaca keseluruhan Alkitab yang diturunkan kepada semua para nabi terdahulu. Itulah kelebihannya. Makanya terapkanlah bismillahirrahmanirrahim ini. Kita dianjurkan selalu dan selalu menggunakan atas nama Allah dalam setiap laku. Setiap apapun yang kita lakukan, maksudnya yang semua apapun yang kita jalankan. Nah itulah kelebihannya bismillah. Maka bismillah ini adalah sangat besar faedahnya, kegunaan, manfaatnya. Nah itu. Baru setelah itu kita lanjutkan kepada bacaan kita syahadat ya.
Karena syahadat ini penyerahan diri kita secara mutlak atau secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadat ini digabung di dalam bacaan sholat kita, yaitu di dalam tahiyat itu ya. Itu sebagai bukti nyata bahwa syahadat ini adalah benar-benar penyerahan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ terhimpun kalimat Allah atau nama Allah dan nama Muhammad di dalam syahadat ini. Maka syahadat ini adalah disebut kalimat sodo. Istilah Jawanya ya, senjata yang paling ampuh untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan membaca istighfar ya. Istighfar ini karena istighfar ini ya, supaya dipahami betul-betul ya, kita akan uraikan. Pahalanya istighfar ini adalah lebih besar daripada pahala sholat. Tapi jangan begitu saya mengatakan lebih besar pahalanya daripada pahala sholat baru kita lepaskan sholat. Bukan seperti itu maksud dan tujuannya di sini ya. Baru kita lepaskan sholat. Bukan seperti itu maksud tujuannya. Tapi dijelaskan di sini bahwa pahala istighfar itu adalah lebih besar daripada pahala sholat. Mana contohnya? Mana buktinya? Pada zaman peperangan Rasulullah ya. Pada saat perang itu tidak ada orang sholat. Sekalipun kita sholat, kalau namanya orang perang ya jelas kita dibunuh. Namanya orang perang. Mau berapa hari, mau berapa minggu kita perang ya tidak sempat sholat. Begitu perang sedang bunuh-bunuhan kita mau sujud, ya jelas kita dibunuh. Siapa mau bisa melawan kalau pada saat sholat? Nah itulah sebagai contohnya. Maka zaman peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu yang disebut dengan perang Badar, perang Uhud, perang Parit dan lain sebagainya, itu semua di saat perang itu semua orang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Astaghfirullahalazim. Kenapa harus demikian? Karena kalimah ini adalah kalimah makjub namanya. Ada yang mengatakan kalimah takjubi. Sama saja artinya ya. Takjubi atau kalimah makjub sama artinya. Cuma lain perkataan. Cuma kalau arti maksud dan tujuannya itu adalah sama. Kalimah yang sangat bermanfaat maksudnya. Kalimat yang sangat berfungsi, begitu saja. Yang besar faedahnya. Itu maksudnya kalimat takjubi atau kalimat makjub. Itu. Maka kita harus selalu dan selalu menggunakan bismillah, syahadat, astagfirullah, selawat, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan kita uraikan satu persatu ya. Dan juga astagfirullahalazim ini ya, permohonan ampun kepada Allah. Menandakan bahwa kita benar-benar sudah stop, sudah menjalankan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara atau oleh agama. Nah itu, kalimat tobat bisa juga dikatakan begitu, astagfirullahalazim. Tapi sebenarnya namanya tobat ya. Namanya tobat itu sudah tidak mungkin kita jalankan lagi sebenarnya. Tapi kebanyakan kita itu tobat sambal. Sudah pedis, sudah kapok tapi masih dicari lagi. Maka dibilang tobat kita itu adalah tobat sambal. Nah itu, makanya sudah dilarang masih juga dikerjakan. Begitu maksud dan tujuannya. Selanjutnya kita akan selalu dan selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita dianjurkan berselawat selalu? Karena di sini juga menyebut kalimat Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama Allah dan nama Muhammad kita sebutkan di sini. Itu tandanya kita dihitung sebagai orang-orang yang bakti kepada Allah dan bakti kepada Rasulnya. Karena yang namanya bakti kepada Allah ya, orang yang taat kepada agamanya. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Orang yang tidak pernah lupa dan tiada pernah luput batinnya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal siang dan tidak kenal malam. Dia tunjukkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu dan selalu saya mengatakan batin, batin, dan batin. Yaitu batiniah Allah. Begitu. Karena di dalam diri ini ya ada dua perkara. Ada luar dan ada dalam. Badan juga seperti itu. Ada badan zahir dan ada badan batin. Ada badan luar dan ada badan dalam. Mana yang dalam? Badan kita yang dalam. Ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itulah ketujuh badan sejatinya manusia. Ini yang perlu kita perhatikan. 7 badan sejatinya manusia ini yang perlu kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, syahadat, astagfirullah, selawat, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebanyak 7 kali. Supaya terbagi ke 7 indera kita. Supaya hidup jiwa kita. Maksudnya begitu. Supaya hidup jiwa kita. Kita bacakan dia masing-masing kalimah-kalimah ini 7 kali 7 kali. Kepada ke-7 indera kita. Berarti kalau dikalikan 7 kali 7, 47. Nah, 31. Oh, 7 kali 7, 49. Ya, 7 kali 7, 49. Berarti sebanyak 49 kali kita harus membaca kalimah ini serendah-rendahnya. Supaya kita membacakan setiap indera kita, satu indera kita bacakan 7 kali. Kalimah ini ya. Dikalikan 7. Berarti 7 kali 7, 49. Nah itu. Itu kalinya kita. Maka Rasulullah selalu menggunakan atau membaca astagfirullahalazim ini sebanyak 49 kali atau lebih dari itu, bahkan tak terhingga jumlahnya. Rasulullah selalu membaca kalimah tak makjub ini atau astagfirullahalazim ini sampai dalam keadaan berperang pun selalu dibaca kalimah ini. Sekalipun mati di dalam kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Maka jangan lepas dari kalimah yang ini, dari bismillahirrahmanirrahim, syahadat, astagfirullah, selawat, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita akan mulai penjabaran kalimah la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, 4 kalimah. 4 kalimah ini kalau kita uraikan ya, banyak sekali uraiannya. Insya Allah ke depannya kita akan uraikan. Itu namanya disebut saudara 4 kita atau serba 4 atau serba 4, begitu saja. Insya Allah ke depannya akan kita apa yang 4-4, jangan sekedar hanya saya mengatakan di lisan saja. Kita akan buktikan nanti, suatu saat kita akan buktikan berapa banyak kalimah yang terjadi dari la ilaha illallah, 4 kalimah ini, berapa banyak yang ada di dalam diri kita. Insya Allah nanti kita akan rincikan satu persatu. Nah itulah kalimah la ilaha illallah. Dan Muhammad Rasulullah 3 kalimah, 4 kalimah la ilaha illallah dengan 3 kalimah Muhammad Rasulullah menjadi 7. 7 kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini menandakan serba 7. Banyak sekali yang 7-7 ya. Contoh ya. Tanah, air, api, hawa, bentuk sempurna jadi jiwa. Ini kejadian Adam ya, menurut uraian yang ada di sini ya. Kalau kita sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus, dan roh. 7 juga. Kalau dipikir, kalau kita rincikan semua, sampai roh pun 7. Semua apa yang ada di dalam diri ini banyak yang 7-7. Termasuk 7 bumi. 7 petala bumi, 7 petala langit. 7 surga, 7 neraka. Bahkan masih banyak yang 7-7. Masih banyak lagi yang 7-7. Itu menandakan 7 kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu. Nah kalau kita uraikan lagi la ilaha illallah ini ya. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Maka menandakan 12 jam siang. Muhammad Rasulullah itu
hurufnya 12 juga, menandakan 12 jam malam. Maka jangan sepelekan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini merangkum segala-galanya. Termasuk merangkum alam, merangkum Alkitab, merangkum apa yang ada di dalam diri manusia. Bahkan kalimat ini mentauhidkan segala sesuatu yang ada. Dihimpun menjadi satu di dalam Allah oleh kalimat tauhid ini. Alam jagat raya ini pun dihimpun menjadi satu di dalam Allah karena kalimat tauhid ini. Arti tauhid itu menjadi ahad, menjadi satu, menjadi tunggal di dalam Allah semua apa yang ada di alam jagat raya ini. Itu maka tidaklah bercerai dengan segala maknanya. Maknanya semua itu adalah Allah. Itulah maknanya semua. Nah sekarang kita akan ini secara ringkas saja ya. Karena mungkin dari konten-konten yang anak rantau sana juga sudah banyak juga saya rincikan ya. La, kalimah la dari la ilaha illallah ya. Mentiadakan segala sesuatu yang ada. Nah itu. Kalimah la ini dia mentiadakan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Kecuali Allah saja yang ada. Begitu. Dalam ingatan kita, dalam gerak kita, di dalam apapun, kita harus tauhidkan. Menjadi satu di dalam Allah. Bahkan alam ini, alam jagat raya ini menjadi satu, menjadi tunggal di dalam Allah semuanya. Begitu caranya. Maka kalimah la dari la ilaha illallah ini, kalimah la ini mentiadakan segala sesuatu. Kecuali Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada, maksudnya begitu. Nah ini supaya benar-benar kita memahaminya ya. Kalimah la mentiadakan segala sesuatu yang sudah ada maupun yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada itu tiada, sebenarnya tidak ada. Kecuali Allah di dalam ingatan, di dalam pemikiran, di dalam apa saja yang ada di dalam diri ini maupun di luar diri ini sudah tiada. Sama kalimah la ini. La ini mentiadakan diri yang zahir maupun yang batin. Kecuali Allah saja yang ada di dalam hati sanubari manusia. Kalimah la ini mentiadakan segala sesuatu kecuali Allah. Begitu saja. Nah itu. Dan kalimah la ini mentiadakan syariat, mentiadakan tarekat, mentiadakan hakikat, mentiadakan makrifat, mentiadakan musyahadah, mentiadakan mukasafah, dan mentiadakan mahabbah. Kecuali Allah. Nah itu, kecuali Allah. Maka segala sesuatu itu maknanya adalah Allah. Bukan kita yang Allah bedakan luar dan dalam, zahir dan batin. Maka kita supaya jangan gagal paham, sampai saya rincikan seperti ini caranya. Kelihatannya kita kebanyakan kurang paham ya. Akhirnya beranggapan orang itu begini, beranggapan orang itu begitu. Tambah-tambah salah-salah cara penjelasannya, tidak rinci, tidak harful, kalimat harful tidak diperhatikan, kalimat pengecualian atau kalimat tamsil atau kalimat yang sindiran yang merupakan metamor, yang kalimat yang banyak kalimat-kalimat yang harus kita perhatikan. Ini tidak diperhatikan cara orang mengajari. Akhirnya kita salah anggapan. Karena apabila kita tidak bisa membedakan antara zahir dan batin, luar dan dalam, Rahman dan Rahim, tidak bisa kita membedakan. Disitulah kesalahpahaman kita. Maka benar-benar kita harus pahami maksud dan tujuan daripada kalimat. Nah itu. La juga mentiadakan kepunyaan, kemilikan. Yang luar maupun yang dalam. Tiada milik sudah dari kita. Tiada kepunyaan dari kita. Kecuali siapa? Tidak ada lain kecuali Allah. Berarti miliknya miliknya Allah, kepunyaannya Allah. Semua apa yang ada di dalam diri ini berarti hanya Allah saja. La ilaha illallah.
tiada yang ada kecuali Allah. Begitu saja. Itu. La, mentiadakan kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Tiada sebenarnya kecuali Allah. Maka semua itu maknanya adalah Allah maknanya. Itulah tauhid. Itulah ahad. Maka adanya kata kul huwallahu ahad. Katakan dia itu adalah Allah yang esa, Allah yang perkasa, Allah yang segala-galanya, sudah begitu. Semua itu adalah Allah. Intinya begitu saja sudah. Maka saya rincikan seperti ini supaya kita bisa memahami. Antara Allah, Adam dan Muhammad ya tidak akan pernah bisa terpisahkan. Nah itu. Maka pandanglah yang satu daripada yang banyak, pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang satu itu adalah Allah.